Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Bahkan Ravens sampai menampar Shane karena marah dengan ucapan Shane ke supporter timnas. Begini cara fans timnas meluapkan kekecewaannya terhadap pemain. Kalian tak akan menyangka apa yang dikatakan Haye. Usai laga lawan Singapura kemarin, pemain timnas langsung pergi ke tribun supporter timnas. Di situ mereka mendengarkan luapan kekecewaan para fans. Para fans mengkritik cara main timnas yang hanya bisa cetak 1 gol aja dan mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan di AFF ini. Mendengar kritikan keras itu, Shane nampak emosi dan mengatakan sesuatu. Namun keburu ditampol sama Ravens. Sementara Haye marah banget ke supporter sambil bilang, "Kau tidak lihat wasit tadi gimana? Kau tidak lihat wasit tadi gimana?" Intinya Haye mempermasalahkan wasit. Respectnya Ridho pasang badan sebagai kapten dan minta maaf pada supporter. Bahkan Ravens. Oke, jadi memang hasil imbang tadi malam buat semua orang geram, marah-marah. Pastinya semua yang nonton pertandingan tadi malam itu maki-maki ya. Karena hasil yang kurang memuaskan dan ya sangat memalukan lah. Kita akhirnya back to back tidak lolos dari fase grup dan ya permainan kita begitu-begitu saja. Kalau boleh dibilang tadi malam itu kita stuck dan sama sekali tidak ada plan B. Ditambah lagi dengan keputusan-keputusan wasit yang beberapa kali itu sangat merugikan timnas Indonesia dan menguntungkan pihak lawan Singapura. Jadi kalau Tom Haye bilang apakah kau tidak lihat tadi tindakan wasit di lapangan, saya pikir itu ada benarnya juga. Tapi kita kembali lagi bahwa segala-galanya ini bukan soal wasit, tapi kembali lagi soal permainannya timnas. Kalau kita lihat timnas Indonesia tadi malam itu sama sekali digendong sama Tom Haye. Bersyukurlah tadi malam Tom Haye itu bermain full 90 menit dan tidak cedera parah. Berapa kali dia 2 kali lah dia ditekel itu, tapi untungnya tidak cedera itu. Jadi kalau Tom Haye bilang, "Apa kau tidak lihat wasit?" Yes, saya setuju soal itu. Ada beberapa keputusan wasit yang memang merugikan timnas Indonesia. Tapi ya back to the laptop bahwa timnas Indonesia selama 90 menit yang seharusnya kita itu bisa mencetak lebih dari 1 gol, malah kita pelangap-longo. Ya kita harus akui itu. Dan yang lebih konyolnya lagi apa teman-teman tahu ya, teman-teman pasti nonton lah. Kita tuh membutuhkan gol, kita membutuhkan poin, tapi permainan kita tuh sangat-sangat lambat. Tidak ada kreativitas dari lini belakang, dari lini tengah, mengharapkan 1 orang. Tom Haye bro, selebihnya ya nothing, tidak ada apa-apa. Dikritik habis dan disebut miskin taktik, inilah realita pahit yang harus diterima John Hartman usai gagal membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF tahun ini. Catatan buruk ini berbanding terbalik dengan momen FIFA Series dan laga uji coba sebelumnya, di mana pelatih asal Kanada ini sempat dipuja-puja fans karena sukses menyajikan permainan atraktif bersama pilar utama seperti Ole Romeni, Joe Palupesi, hingga Kevin Dix. Namun di Piala AFF kali ini, kekalahan telak dari Vietnam dan hasil imbang kontra Singapura sukses membuat supporter skuad Garuda berbalik arah. Mereka menghujat Hartman karena dinilai miskin taktik, tak punya plan B, dan terlalu ketergantungan pada kreativitas Tom Haye di lapangan. Meski begitu, perjalanan Hartman belum berakhir karena tantangan terdekat sudah menanti di ajang FIFA ASEAN Cup September mendatang. Turnamen level Asia Tenggara tersebut dipastikan menjadi panggung penghakiman terakhir dan penentu nasib John Hartman di mata publik tanah air jika ia kembali gagal dengan skuad utama terbaiknya. Iya betul sekali, memang dia tidak punya plan B dan mengharapkan Tom Haye dengan kreativitasnya. Dan juga jangan lupa kita mengharapkan Mitchell Baker sebagai ujung tombak, sebagai target man di depan. Bro, dia ini pemain mentah yang syukurnya itu dikasih kesempatan sama John Hartman dan mengalahkan striker-striker Liga 1. Bayangkan, statusnya ini bukan profesional, dia ini pemain-pemain Liga Kampus bro, tapi dikasih kepercayaan bermain 90 menit full oleh John Hartman. Bayangkan itu. Jadi memang dia tidak punya taktik. Kalau kita lihat kembali ke belakang waktu FIFA Series ya kan, waktu FIFA Matchday, saya pikir John Hartman waktu itu kenapa taktiknya itu bagus dan permainan timnas Indonesia begitu cair. Maaf, sekali lagi sorry itu kita dibantu sama JICS dan kawan-kawan yang bermain di Eropa. Toh tadi malam terbukti dengan jelas sangat-sangat ya nyatalah, terlihatlah di mata kita bagaimana taktiknya John Hartman tidak berjalan kalau tidak ada JICS dan teman-temannya yang bermain di Eropa. Jadi ya John Hartman betul panggung terakhirnya dia adalah FIFA ASEAN Cup. Kalau sampai kita gagal lagi di FIFA ASEAN Cup, ya sudah ganti pelatih lah.
Mau sampai kapan kita bertahan dengan pelatih yang memang tidak punya plan B, yang tidak punya taktik? Jadi harus gantilah, cari pelatih yang berpengalaman. Dan tidak heran kalau supporter akhirnya rame-rame beranggapan bahwa ya lebih baik Sintayong dong daripada John Hartman. Iya kan? Lebih enak Sintayong dong daripada si John Hartman. Toh Sintayong dengan timnas seadanya, kebanyakan pemain lokal, pemain yang boleh dibilang masih muda. Kita lawan Vietnam cuma kalah 1-0, itu pun main di kandang mereka. Kita pernah sampai semifinal. Dan lihat ini, kita kalau boleh dibilang ya, dilihat-lihat timnas yang turun di AFF tahun ini itu skuad paling mewah, tapi hasilnya tidak lolos grup, bro. Dan memang itu memalukan sih, sangat-sangat memalukan. Dan ya seharusnya jangan hanya evaluasi lah, ada tindakan tegas lah. Kalau hanya evaluasi ya bullshit lah, omong kosong itu. Semua sudah dikorbankan demi Piala AFF, tapi hasil akhirnya justru lebih menyakitkan dari yang dibayangkan. Liga diundur, pemain terbaik dipanggil, skuad senior diturunkan. Semua dilakukan agar Indonesia akhirnya bisa berbicara banyak di Piala AFF. Namun kenyataannya, Garuda justru kembali tersingkir di fase grup. Ironisnya, hasil ini mengulang kegagalan tahun 2024. Bedanya, dulu banyak pemain muda yang masih belajar. Sekarang hampir tidak ada lagi alasan, karena ketika semua persiapan sudah maksimal, hasil ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar gagal lolos. Bagaimana pendapat kamu? Semua? Iya, kita kan punya ekspektasi, punya harapan kan sangat-sangat besar dengan tim ini. Betul tidak? Ya betul lah. Semua supporter timnas itu berekspektasi tinggi dengan timnya John Hartman. Bro, bisa lihat lah, pemain-pemain yang dibawa ini ex pemain-pemain yang pernah main di kualifikasi Piala Dunia era Sintayong dan Patrick Kluivert. Oke? Ada Iliano, ada Tom Haya, Ivar Jenner, Jordi Amat, ada Mark Klok, ada Jens Straven. Oke lah, Jens Straven masih muda lah, tidak ikut kualifikasi Piala Dunia kemarin. Tapi rata-rata pemain yang dibawa ini itu pemain senior. Jadi wajar kalau publik itu menilai bahwa tim ini pasti juara dong. Makanya sebelum Piala AFF ini dimulai, itu kan kita punya harapan kan tinggi sekali dengan timnas ini. Vietnam mah kecil ya kan, tahun mereka cuma naturalisasinya 3 orang. Thailand mah kecil, mereka kan bawa pemain lapis 2. Malaysia mah kecil, bla 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 dan lain-lain. Tapi hasilnya apa? Kita hanya bacot, kita hanya ngomong doang. Fakta di lapangan, percuma pakai pemain senior yang syarat pengalaman, tapi permainannya tidak mencerminkan bahwa mereka pemain senior. Lebih baik Sintayong dong, iya kan? Kalau kemarin itu Sintayong, saya yakin kita tembus semifinal. Singapura mah nothing itu. Mau Gavin Lee kasih turun pemain bertahan pun semuanya 11-11, ya pasti menang kita kalau pakai Sintayong itu. Yakin saya. Yakin, sangat-sangat yakin. Cuma ya sudah gagal. Kita masih punya kesempatan sebenarnya. Masih ada FIFA ASEAN Cup, masih ada Piala Asia. Jadi kita masih punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berhenti di Piala AFF. Masih punya agenda-agenda besar yang harus, mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus terjun di situ. Dan ya, kembali lagi kita harus cepat move on. Kalau tidak move on ya sudah, mau gimana lagi? Timnas Indonesia kalah bukan kerana wasit curang. Iya. Bagi yang terlepas, Singapura baru saja lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup setelah seri 1 sama dengan Indonesia. Tema game hari ini ialah attack lawan defense, di mana kita lihat Indonesia agresif mengatur serangan daripada minit pertama. Manakala Singapura pula main lebih bertahan menunggu peluang untuk menyerang. Dan itulah yang berlaku sepanjang masa babak pertama. Kedua-dua pasukan ada peluang untuk skor. Mitchell Baker gagal convert 2 chance. Manakala Scorpion Kick Ilhan Fandi serta half volley Song diselamatkan oleh Superman Chaya Supriyadi. Masuk second half, defense Singapura tertidur untuk seketika dan dihukum oleh Wak Haji. Memang patutlah orang Manggion dapat 1 gol kerana dialah playmaker yang paling kreatif dan rajin sejak awal game. Lepas tu ada sikit kontroversi. Main Singapura Song dilayangkan kad merah setelah menerima kad kuning kedua alang-alang menipu Ivan Jenna. Tapi sejujurnya challenge tu lembut lah. Reaksi Jenna lah yang besar. Ready kepada referee serta VAR yang buat keputusan betul tarik balik kad merah. 6 minit lepas tu Ilhan Fandi menjaringkan gol penyamaan untuk Singapura. Aku seronok doh tengok Ilhan ni main. Dia bagi vibe positif di atas padang. Lepas tu memang susah untuk sang Garuda pecahkan Singapura yang defense kau-kau. Sampailah masa tamat. Pendapat Abang
faktor utama timnas Indonesia gagal ke semifinal Hyundai Cup bukan pasal wasit curang atau Okey. John Herdman tactical gagal, tapi kerana pemain tak cukup klinikal dan berpengalaman. Masih ada perbezaan antara pemain inti pertama serta lapis kedua. Nak bina pasukan yang kuat perlukan masa, dan itulah yang perlu diberi kepada John Herdman. Setuju dengan abang? Oke, kita butuh waktu. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Kalau kita minta waktu terus, menurut saya yang kesalahan jangan di John Herdman dong. Iya kan? Kalau kita hanya mau bilang butuh waktu, harus pakai jangka waktu yang tidak sedikit. Ya John Herdman jangan dijadikan kambing hitam. Pemain jangan dijadikan kambing hitam. Harusnya yang dikritik habis-habisannya Erick Thohir lah. Dan jajarannya dia di PSSI. Tahu kan dia yang ganti pelatih kemarin. Iya kan? Pelatih yang sudah punya pengalaman dengan timnas Indonesia, yang tahu betul bagaimana sepak bola Indonesia, kan Sintayong. Kenapa diganti? Iya kan? Kalau kita mau lihat dengan sudut pandang bahwa John Herdman harus dikasih kesempatan. Cuma mau sampai kapan? Tidak ada waktu lagi. Iya kan? Pemain-pemain ini kan pemain-pemain siap pakai. Pemain-pemain yang boleh dibilang bukan lagi pemain-pemain yang masih mentah, harus diajar passing, harus diajar bagaimana cara dribbling, iya kan? Bagaimana cara kontrol bola. Kan tidak lagi, nih mereka kan pemain statusnya pemain senior. Tapi memang betul kita kurang klinikal di lapangan. Dan memang kita tidak bisa membuat kreativitas yang bisa buat pemain-pemain Singapura itu akhirnya jadi bertahan, ya kacau lah pertahanannya. Tidak ada. Kita beruntung lah masih dapat 1 gol, ya kan. Kalau boleh dibilang itu ya keberuntungan juga lah. Oke, mungkin dari kreativitasnya Tom Haye, ya kan. Lihat ada peluangnya Donitri dan juga Ragnar, akhirnya masuklah bolanya kan. Cuma itu dia, ngapain juga kita ya buat sesuatu yang sebenarnya tidak penting, seperti yang dilakukan sama Ivar Jenner. Tidak penting sebenarnya, provokasi, udahlah kita posisi unggul. Harusnya kalau kita mau berpikir dengan logika yang jernih, kita kan udah unggul ini kan, udah unggul ini. Kita kan cuma butuh satu kemenangan, bukan satu kemenangan, 1 gol lah katakanlah seperti itu. Udahlah, jangan terlalu nyerang lah, bertahan lah. Karena kalau kita lihat skemanya Singapura mirip-mirip dengan skemanya kemarin si Vietnam. Emang kemarin Vietnam ada main terlalu nyerang? Tidak kan? Kita yang pegang bola, oke, kita yang kendalikan permainan segala macam. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, dihukum sama Vietnam. Ya hal yang sama kemarin dibuat sama Singapura. Mereka oke, tidak pegang begitu banyak bola, statistik kalah mereka. Tapi ingat, mereka efisien permainannya. Ada kesempatan mereka untuk serang balik, ya mereka counter serang balik. Dan hasilnya memang kita ketika diserang balik cepat, kalah sprint kita. Ya untung tadi malam backnya bukan Jordi Amat. Kalau backnya Jordi Amat mungkin kita juga bisa kalah banyak. Jadi bersyukurlah teman-teman, kita masih imbang lawan Singapura. Dan memang di bawahnya Gavin Lee perlu diakui bahwa Singapura punya peningkatan yang luar biasa. Makanya dari awal kita bilang Singapura tidak bisa dianggap enteng, bro. Singapura tahu dia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Makanya dia kan tidak terlalu ngotot. Iya kan? Dia hanya butuh hasil imbang. Setelah dia cetak gol, penyama kedudukan, penyeimbang, penyama kedudukannya itulah terserah lah, kalian buat nama sendiri lah. Setelah dia buat gol jadi 1 sama, ya itu kata paling sederhana lah. Setelah dia buat gol jadi 1 sama, ya kan dia kasih masuk pemain-pemain bertahan total dia. Yang dibuat sama dia betul. Seharusnya Indonesia juga buat begitu. Udah unggul 1-0, harusnya udahlah tareklah pemain-pemain yang penting yang mau disimpan di semifinal. Kasih masuklah pemain-pemain belakang, masih ada si siapa itu, Brian Fatari, ya kan. Masih banyak lah, ada Jordi Amat dan lain-lain. Kita kan butuh bertahan. Bila perlu 5 back lah, dikasih main kan. Masih ada Sandy Walsh, dikasih main lah mereka. Doni tidak usah terlalu overlap, bantu pertahanan. Ini tidak, bro, kita berencana untuk cetak sebanyak-banyaknya gol. Posisi si Singapura efektif juga pertahanannya. Jadi serba salah. Tapi yang perlu dikritik kembali lagi bahwa ini bukan soal permainan atau apa, tapi ya pemilihan pemain saya pikir yang kurang tepat lah. Dari awal memang udah kelihatan ini tidak akan juara ini. Apakah timnas Indonesia dicurangi wasit lawan Singapura?
Jadi banyak yang merasa kalau wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Singapura itu berat sebelah Oke. dan menguntungkan Singapura. Benarkah demikian? Jadi wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Singapura adalah Muhammad Almani asal Oman. Ada beberapa keputusan yang agak dipertanyakan Oke. ketika pertandingan melawan Singapura. Nah, yang pertama adalah VAR menganulir kartu merah dari Song. Jadi pemain Singapura Song itu dijegal oleh Ivar Jenner dan akhirnya menyikut Ivar. Kena kartu kuning kedua dan akhirnya jadi merah. Nah, VAR akhirnya itu menganulir keputusan ini dan membuat Song bisa bermain lagi. Penjelasannya gimana? Kalau kita dengarkan penjelasan dari wasit Jimmy Napitupulu, VAR itu berhak mengintervensi keputusan wasit. Oke. Jadi ini menurut VAR, kejadian Song menyikut Ivar ini tidak perlu kartu kuning karena sikutannya mungkin dinilai tidak terlalu keras. Itu penjelasan wasit Jimmy. Kemudian sebelum gol Singapura, Tom Haye itu terlihat dilanggar oleh pemain Singapura. Tidak ada cek VAR. Cuman kalau kita lihat di replay, memang di sini tidak ada tangan yang bermain. Jadi mungkin wasit menganggap kalau ini adalah duel biasa. Dan yang paling dipertanyakan adalah back pass pemain Singapura ke kiper. Kenapa tidak pelanggaran? Jadi di aturan IFAB hukum ke-12, tendangan bebas tidak langsung itu diberikan jika pemain melakukan trik sengaja bola dioper ke penjaga gawang dengan kepala, dada, lutut, dan sebagainya. Jadi kata kuncinya sengaja. Nah, di kasus back pass pemain Singapura, ini bola awalnya itu adalah umpan lambung dari pemain Indonesia. Jadi pemain Singapura Jacob hanya membelokkan bola untuk ditangkap kiper. Oke. Jadi itu bukan sengaja. Itu sering terjadi di sepak bola manapun. Bola dari pemain lawan itu di back pass ke kiper dengan sundulan. Kita sering melihat hal itu. Nah, kebetulan Singapura itu back pass-nya dengan kaki. Karena tidak sengaja akhirnya tidak pelanggar. Jadi sebenarnya kita hanya terdistract dengan komentator Bung Valentino dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya wasit sudah bertindak tegas juga di laga kali ini. Hanya memang Indonesianya saja bermain jelek. Salam. Betul. Indonesia main jelek. Tapi wasitnya juga ada beberapa keputusan dia saya pikir yang memang contoh paling nyata itu Tom Haye ditarik tapi wasitnya kasih pelanggarannya itu ke Singapura gitu. Keuntungan dong buat Singapura, jadi Indonesia secara tidak langsung dirugikan lah. Ya toh. Cuma begini teman-teman. Mau seburuk apapun wasit kepemimpinannya di lapangan, tapi kalau kita main bagus ya tidak masalah sebenarnya. Cuma ya ini kita wasitnya udah tidak benar. Permainannya juga kacau. Yang jadi lengkap lah sudah penderitaannya kita. Marah-marah, maki-maki, darah tinggi, untung tidak stroke kita. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.